saya kebetulan di posko tiba-tiba didatangi oleh warga untuk minta obat. Nah, warga ini bilang dia gatal-gatal, tapi saya tidak tahu ini gejala apa dan lain-lain sebagainya. Nah, teman saya yang kebetulan sebelumnya sudah melihat apoteker dan dokternya itu kasih obat gatal, dia berniat mengambil obat itu juga. Untungnya perawat yang datang itu langsung melihat dan memeriksa. Ternyata itu bukan hanya gatal-gatal, tapi orang itu ternyata juga mengalami alergi yang malah bisa mengakibatkan dia sesak nafas. Jadi ketika salah obat, malah ada lagi timbul pasien atau korban baru. Padahal kan seharusnya kita menghindari korban baru yang muncul. Nah itu. Jadi kita harus tahu batasan-batasan kita saat di tempat atau di lokasi bencana. Terus yang selanjutnya persetujuan tindakan di kondisi darurat. Nah ini dokumentasi itu sangat-sangat diperlukan. Ingat ya teman-teman ya, dokumentasi itu selalu sangat penting. Karena selain untuk bisa kita upload di story atau feed Instagram, nggak bercanda. Jadi em, eh, itulah pelaporan kita nanti ke apa ya, ke atasan atau ke pemerintah setempat, karena biasanya itu mereka datang meminta nih tadi kejadiannya apa, atau orang setelah kita, saya kayak kita punya batasan waktu 14 hari atau 21 hari. Nah, setelah itu kan kita bisa memberikan ke orang atau tim medis atau tim yang datang setelah kita. Jadi itulah pentingnya dokumentasi dan persetujuan tindakan kondisi darurat. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting ya, keselamatan staf atau tim. Di sini seperti vaksinasi, PPE, dan juga dukungan psikososial. Karena ini juga penting, jangan sampai prinsipnya saat kita ingin membantu orang lain, tapi diri kita malah nggak aman. Jadi pastikan diri kita aman dulu, baru kita boleh membantu orang lain. Karena di medan bencana itu, penyakit itu sangat-sangat banyak dan mengintai. Jadi usahakan teman-teman yang mau turun langsung ke apa ya, fase bencana atau ke tempat bencana menggunakan APD yang sesuai. Kayak tadi nih temannya di rumah sakit pada saat COVID. Nah, pastikan penggunaan PPE seperti handscoon, masker, terus gloves itu kan penting semua kan. Nah, kalau yang di PMI pasti juga handscoon dan lain-lain karena kan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan kita aman dulu, baru kita boleh untuk mengamankan orang lain. Itu prinsip paling pertama dalam kesiapsiagaan ketika fisioterapi turun di fase tanggap darurat. Kemudian kalau pelatihan, nah pelatihan ini mungkin nanti bisa, biasanya sih dilakukan langsung ya di kelas, seperti kurikulum kesiapsiagaan bencana untuk fisioterapi, latihan lapangan, simulasi, tabletop exercise, dan juga checklist personal seperti task kit, dokumentasi, dan kontak darurat. Nah itu biasanya ada diberikan di materi di kelas langsung. Kalau di sini kita hanya bahas di lapangan saja. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan asesmen triase fungsional, di mana sangat penting untuk penilaian cepat dilihat dari kemampuan mobilitas korban, kebutuhan bantuan pernapasan, dan risiko komplikasi. Terus juga alat bantu triase fungsional sederhana, jadi minimal kita punya short functional skills. Dan juga prioritaskan intervensi yang mencegah penurunan fungsi. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke. Nah, ini dia gambaran mitigasi fisioterapi di lokasi bencana. Ini foto-foto waktu gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu tahun 2018 ya, teman-teman. Jadi, di foto pertama ini, di sini tim kami eh, memastikan keselamatan diri dan tim serta mencatat semua ketersediaan alat. Jadi sebelum memulai kita mencatat nih APD dasarnya apa, udah ada nggak masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Terus juga terus juga pastikan area aman sebelum melakukan intervensi. Karena fisioterapi itu dihindari atau tenaga medis yang mau membantu itu atau tim relawan yang mau membantu itu tidak boleh malah menjadi korban kedua karena kelalaian eh, dari tidak memastikan keselamatan diri kita dan mencatat semua ketersediaan alat. Kalau dilihat dari gambarnya, ini di depan rumah warga,
yang sebenarnya ini di sekitarnya tuh sudah bangunan-bangunan hancur semua ya, tapi karena sudah tidak ada tempat, jadi kita melakukan apa ya, eh, apa ya, ketersediaan alat di tempat ini. Terus yang kedua, triase dan penilaian cepat fungsi gerak. Jadi di sini gunakan format fungsional triase untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan mobilisasi segera. Jadi ingat ya teman-teman, berbeda dengan tenaga medis lain, fisioterapi ini menilai dari aspek movement, kemudian juga dari aspek muscle integrity, apa, respiratory function, dan juga potensi kecacatan dini. Jadi hal-hal itu yang menjadi fokus kita sebagai fisioterapi. Karena yang tadi kita harus tahu batasan profesi kita. Selanjutnya untuk pencegahan imobilisasi dan manajemen nyeri. Jadi biasanya kalau kita di lapangan, karena kan korban itu sangat-sangat banyak dan tentunya tim yang turun itu bisa dikatakan tidak sebanding ya dengan korban yang ada. Jadi sebagai fisioterapi, waktu di lapangan itu tim kami itu mengajarkan early mobilization. Kemudian mengajarkan juga seperti latihan nafas, peregangan sederhana pada pasien-pasien rawat darurat. Karena kan kalau rawat darurat kan, misalnya kita mau kasih latihan yang berlebih atau seperti apa kan kita eh, ketersediaan alat medis kan tidak begitu lengkap. Jadi takutnya ada hal-hal yang malah memicu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi biasanya kita hanya memberikan apa ya, eh, peregangan sederhana saja atau latihan pernafasan saja kepada pasien yang rawat darurat. Nah, karena kalau korban yang terlalu lama tidak bergerak itu biasanya beresiko mengalami seperti deep vein trombosis, kemudian bisa juga kemarin juga ada kasus karena dia terlalu lama baring, ada pressure sore, kemudian juga ada kontraktur sendi. Karena kan dia nyeri kan, jadi takut juga, trauma juga, jadi dia nggak berani menggerakkan tubuh. Nah, ketika kita datang, nah dia udah kaku. Oke, sebelumnya saya lupa tadi mengatakan, jadi biasanya kalau tim fisioterapi itu datang biasanya di hari kedua atau hari ketiga. Cuman waktu di ada nanti di itu di lokasi banjir dan longsor di Goa itu saya waktu itu datang sebagai tim pertama. Jadi itu terlalu sangat crowded dan tugas saya tidak hanya menjadi seorang fisioterapi waktu itu, tapi kalau di sini ini adalah teman-teman yang sudah pernah kita ajarkan terkait dengan penanganan fisioterapi kepada korban bencana. Jadi ini yang mereka lakukan ya. Jadi ada pemasangan. Nah ini di gambar ketiga itu waktu itu ke Seleo dia. Jadi lari karena kan air sudah naik. Jadi lari ke Sandung tapi tetap lari. Jadi ini kita melakukan penanganan yang dimana fisioterapi biasa lakukan. Kemudian apalagi ya, biasa juga kalau misalnya kita mau melakukan penanganan nih ya, yang biasa kita hadapi tuh kalau misalnya ada trauma dari pasien tersebut, kayak misalnya kehilangan keluarga, waduh itu bisa dikatakan lebih susah lagi karena yang kita berikan penanganan itu kita harus tenangkan dulu. Nah, kalau misalnya pas ada pertanyaan biasa, tapi kalau misalnya pasiennya tidak tenang dan tetap tidak mau kita mobilisasi, boleh pindah. Karena kan ini pasien banyak banget kan, korban banyak, jadi silahkan pindah. Misalnya ke bed sebelah atau ke pasien yang sebelah. Karena untuk pasien yang itu mungkin ada keluhan yang lain sehingga itu nanti dibantu oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Dan yang terakhir rehabilitasi dini untuk cedera muskuloskeletal. Jadi ini stabilitas sendi sederhana jika misalnya ada patah tulang, pemasangan splint darurat, dan latihan isometrik dini. Tapi pastikan dulu ya, apakah pasien itu sudah boleh kita tangani atau belum. Karena ini tujuannya tentu untuk kita juga mencegah kecacatan jangka panjang. Oke, slide selanjutnya. Saya ngomong nggak terlalu cepat ya? Aman, aman. Aman-aman. Oke. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti atau apa, boleh nanti dicatat ya di kolom komentar. Nah,
di sini terkait dengan intervensi klinis utama. Di sini kenapa saya katakan ini adalah intervensi klinis utama di fase bencana? Karena kasus yang paling banyak kita temui adalah kasus patah tulang. Sebenarnya kasus-kasus lain sih seperti gatal-gatal, kemudian sesak nafas itu juga lebih banyak sebenarnya. Tapi kan itu apa ya, bukan di bagian kita. Biasanya kita membantu ketika sudah ditangani pertama oleh dokter atau sudah bisa dipastikan oleh dokter, fisioterapi boleh untuk melakukan apa ya, treatment atau penanganan khusus. Jadi misalnya nih, kalau paling banyak kemarin tuh patah tulang, eh, itu karena yang tadi yang saya katakan. Jadi saat lari tidak sengaja terbentur, atau misalnya keseleo, bukan hanya kaki ya, tapi juga bisa tangan, tapi tetap dipaksa lari. Karena sudah panik kan kalau dan nggak kerasa kakinya itu sudah patah atau sudah keseleo atau tangannya sudah patah dan keseleo. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mobilisasi dini dan latihan rentang gerak. Tapi ingat lagi, setelah dokter memastikan bahwa pasien itu atau korban tersebut boleh untuk kita tangani dan tidak ada gejala-gejala lain yang membahayakan. Karena saya pernah ada kasus juga waktu itu, eh, kalau tapi ini banjir sih di salah satu apa ya kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, tapi nggak skala besar yang seperti banjir yang ada di Goa waktu itu. Jadi waktu itu kita kebetulan waktu itu saya tim pertama yang turun dan ada anak kecil usia 12 tahun yang keseleo. Nah, jadi tiba-tiba dokter karena apa ya barang kurang dan lain-lain, dokternya langsung bilang bisa nggak bantuin saya buat reposisi kembali tulangnya. Sempat sih kayak, boleh dok, iya boleh. Nah, kita reposisi di situ. Jadi, hal-hal yang kalian lihat di televisi kayak reposisi di tempat, operasi di tempat, hal-hal yang seperti itu memang kalau di lokasi bencana itu ya ada, memang kita lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Jadi sebelum turun ke lapangan, yang pertama itu pastikan dulu mental kita siap, fisik kita siap. Itu dua hal yang paling penting. Dan juga ilmu juga ya, yang tadi yang saya jelaskan di kesiapsiagaan tadi. Terus ada juga latihan pernapasan, karena begini, pengalaman saat gempa Lombok dan Palu. Udara di sana itu kan panas ya. Jadi setelah gempa itu biasanya ada gempa-gempa susulan, dan biasanya udara di sekitar itu panas sekali dan angin itu kencang. Saya tidak tahu itu seperti apa dan bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Jadi eh, biasanya sisa-sisa reruntuhan itu berterbangan, debu-debu itu berterbangan sehingga mempengaruhi paru-paru tidak hanya korban bencana, tapi juga tim relawan yang turun di lokasi bencana. Nah, jadi fisioterapi itu bisa apa ya, mengajarkan, mengedukasi tentang latihan pernafasan dan juga teknik sputum clearance. Karena kan biasanya kalau misalnya kayak mereka batuk-batuk ditahan-ditahan, sudah infeksi, terus batuknya sudah berdahak, sudah nyerinya tambah dan lain-lain. Jadi biasanya kita bantu dengan penanganan itu. Selain diberikan juga obat ya, tapi kita harus tahu dulu, oh iya dia kasusnya gini, nafasnya susah karena debu berterbangan. Nah kita bisa memberikan bantuan dan enak juga kalau misalnya kita latihan pernafasan itu biasanya dikumpulin di depan, terus kita latihan sama-sama. Terus ada juga latihan penguatan fungsional, gait berjalan, dan adaptasi atau latihan ADL. Ini bisa dilakukan nggak? Bisa, ini bisa dilakukan juga. Tapi kembali lagi, pastikan kita aman, pasien aman, dan bisa kita lakukan intervensi sesuai dengan profesi dan potensi kita. Dan juga manajemen luka tekan, skoliosis posisional, dan prostetik atau ortotik awal. Di daerah bencana kasus ortotik itu seperti tadi yang saya bilang memang sangat banyak ya, dan itu memang berhubungan langsung dengan kita sebagai seorang fisioterapi. Oke, slide selanjutnya Ibu Sydney. Nah, ini adalah peralatan lapangan yang biasa kami atau tim sediakan. Jadi ada inventaris DMA atau Durable Medical Equipment. Biasanya kita simpan di box-box itu. Nah, box-boxnya itu yang
usahakan yang beroda ya. Nah, ini yang biru gelap itu tuh beroda. Kalau yang apa ya, yang tembus ini terlihat itu biasanya obat-obatan. Ya itu waktu itu punyanya tim apoteker. Nah, ini sebelum keberangkatan. Jadi kita memastikan alat-alat apa saja yang mau kita bawa nih, yang berhubungan dengan kita. Terus selanjutnya pengaturan ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sederhana. Nah, kenapa saya masukkan ini? Karena pernah ada satu kasus, jadi karena itu di Lombok ya waktu itu, karena kalau tidak salah kan gempanya 7,6 ya. Dan 2 hari selanjutnya ada gempa susulan, saya ingat sekali di jam 7 malam, 7,0 skala Richter. Di tenda darurat kami itu sudah ada bed korban atau bed pasien, tapi pengaturannya itu tidak tepat gitu. Nah, jadi saat gempa terjadi, waktu itu saya kebetulan di Puskesmas Pemenang di Lombok Utara, itu sangat dekat dengan laut. Itu jarak laut itu hanya sekitar 100 meter lah dari puskesmas dari tempat kami. Nah, orang kan udah teriak nih, udah waktu itu waktu gempa susulan terjadi, itu orang lampu lampu padam, orang sudah lari semua. Nah, kita kalau boleh jujur ada juga relawan yang lari, bahkan ada relawan yang pingsan. Jadi kita bicara kenyataannya, ada relawan dan pingsan dan relawan itu tim kita. Dan itu ternyata pertama kalinya beliau turun sebagai tim tanggap darurat bencana sebagai fisioterapi. Jadi waktu itu saya turun ke apa yang lain sudah lari, saya turun ke tenda darurat karena kan ya udah pasrah kan kalau kita turun ke medan bencana kan ya istilahnya antara hidup dan mati. Jadi ini korban kita tarik, pas saya tarik teman saya juga tarik. Nah, kita jadi senggolan, malah bed pasien ini hampir kebalik. Makanya kenapa saya bilang pengaturan ruang ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sementara itu sangat penting dan biasanya itu diberikan kepada fisioterapi karena kenapa fisioterapi anggapan tim medis yang lain itu biasanya fisioterapi itu lebih tahu gitu terkait dengan mobilitas, terus kemudian biomekanik, kemudian apa ya pokoknya mereka tuh kayak lebih percaya kayak kamu bisa memastikan nih kalau saya tarik ini saya kena. Kalau misalnya ini nggak ergonomis begitu. Jadi mereka itu memberikan biasanya tugas itu ke fisioterapi. Mungkin teman-teman ada yang bilang, tapi kan itu biasanya tugasnya apa ya? Tentara kan biasanya yang turun pertama kan tentara nih, yang pasang itu atau juga tim relawan yang lain kayak dokter, nurse. Tapi enggak, biasanya tugas itu malah diberikan ke kita. Kayak ini udah ergonomis nggak? Kalau saya tarik ini bakal tabrakan nggak? Dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin bisa mempelajari atau bisa searching lah tentang apa pengaturan ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sementara kayak lokasi-lokasi bed-bednya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini supply chain, pengadaan dan perawatan alat, sanitasi serta sumber daya manusia. Sanitasi penting ya, karena kalau di kawasan bencana apalagi kalau banjir itu kalau tidak bagus malah bisa menimbulkan penyakit dan kenapa sumber daya manusia juga perlu ya karena kalau kita sedikit malah kita kewalahan dan bisa jadi kita malah yang jadi korban selanjutnya bukan karena bencana alam tapi karena kelelahan. Oke, slide selanjutnya. Nah, sebentar maaf. Jadi yang di gambar yang tadi Ibu Siti maaf. Nah, jadi yang di gambar sebelah kanan ini bawah lagi. Nah, ini, oke. Jadi yang di gambar sebelah kanan ini waktu kejadian di mama saya di Sulawesi Barat di tahun 2021. Jadi waktu itu juga COVID. Waktu itu saya tidak turun, tapi mengkoordinir. Jadi kayak logistik apa yang harus diturunkan, apa yang dilakukan oleh teman-teman saat di sana. Jadi saya mengkoordinasi semua. Jadi semua laporan-laporan kebetulan masuk di saya waktu itu. Ini eh, tim fisioterapi kebetulan dari Universitas ini dokumentasi dari tim fisioterapi Universitas Hasanuddin. Jadi sebagai fisioterapi hal paling penting tentu kita melakukan pemeriksaan dulu seperti di gambar pertama ya. Jadi di situ pasien datang menunjukkan ini kaki saya sakit.
kita mendiagnosis kasus atau kondisi yang terjadi kepada korban. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, jadi dia lari, kakinya kesandung, keseleo, tapi karena udah panik banget, jadi tetap lari. Pas udah merasa aman, baru dia tahu, aduh saya udah nggak bisa jalan ini. Padahal tadi waktu kepepet lari dari air, bisa nih dari banjir nih, jago nih, kencang dia. Nah, kemudian gambar kedua. Nah, ini adalah gambar edukasi atau pelatihan saat di lapangan ya, kita kepada pasien atau korban yang mengalami kekakuan otot. Dalam kondisi bencana, teman-teman harus diingat ya. Jadi, yang kita tangani adalah kasus yang berkaitan dengan kondisi saat itu. Karena ingat, banyak juga saat kita datang, kita memperkenalkan diri sebagai fisioterapi. Ah, ini nih korban-korban atau pasien-pasien langsung banyak yang datang. Dan keluhannya apa? LBP, ada sakit lutut, ada sakit eh, frozen shoulder. Nah, itu kan adalah kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama terjadi kepada korban atau mereka yang ada di lokasi bencana. Kalau kita menangani itu, kita kelabakan nih di belakang. Jadi, karena kan banyak korban dan banyak pasien yang lain. Jadi, kita bisa kasih latihan mobilisasi atau self care dulu. Karena kalau mau ditangani semua, malah kalian atau tim fisioterapinya yang bakal jadi korban selanjutnya. Jadi ingat ya, hanya kita menangani kasus paling penting yang ada saat itu. Misalnya kayak yang gambar ketiga. Nah, ini kan ada pemberian intervensi. Kalau bisa lihat, itu ada pemberian TENS. Jadi, ibunya ini memang sudah memiliki riwayat sakit pinggang. Tapi saat kejadian, dia itu menggendong cucunya sambil lari. Nah, pinggangnya udah sakit banget, tapi dia tetap maksa. Sampai dia merasa aman, dia udah nggak bisa berdiri, cuma bisa baring. Nah, waktu itu karena eh, kondisinya yang parah itu disebabkan karena dia berlari waktu dia menghindari air dan terjadi banjir dan terjadi di saat kondisi bencana tersebut, kita melakukan penanganan intervensi agar yang pertama meminimalisir dulu nyeri yang timbul, kemudian kita berikan edukasi. Jadi bukan kita tidak mau menangani pasien, tidak. Sama seperti tenaga medis yang lain, utamakan dulu hal yang paling urgensi di lokasi bencana atau eh, penyakit atau sakit seperti yang sudah kita pelajari ya, yang terkait triase dan mitigasi. Jadi yang mana nih yang paling penting? Nah, itu dulu kita selesaikan. Karena kalau mau ditangani semua kayak, wah dia ada penyakit OA, ini dan lain-lain, wah kita kelabakan nanti di belakang. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini beberapa contoh kasus ya, yang paling banyak terjadi berdasarkan kondisi bencana. Ini yang pertama, gempa Palu, banyak fraktur terbuka, dan juga ada amputasi traumatik. Jadi tindakan kita sebagai fisioterapi, triase fungsional, stabilisasi, mobilisasi awal, yang kita ajarkan ke pasien atau boleh juga kita berikan tindakan. Terus yang kedua itu waktu di banjir bandang dan tanah longsor Goa di tahun 2019. Nah, itu ada resiko infeksi, kemudian juga ada luka tekan pada pasien lama di pengungsian. Karena kan banyak pasien-pasien tua yang atau yang usia lanjut yang hanya bisa berbaring, terus keluarganya sibuk apa ya, kembali ke rumah, menyelamatkan keluarga yang lain, jadi dia kayak tertinggal. Nah, itu kita bisa berikan juga tindakan. Terus seperti screening kulit karena kan ada faktor infeksi, edukasi. Terus segera informasi ya teman-teman. Kejadian ini waktu itu saya mewakili volunteer dokter dan ternyata seperti yang tadi saya bilang, kami adalah tim pertama yang tiba di lokasi bencana. Jadi karena jalannya belum terbuka, kita datang sama tentara dan polisi waktu itu sama tim damkar ya BN itu. Jadi waktu turun jalanannya itu masih seperti ini. Jadi belum terbuka. Jadi yang seharusnya kita kalau jalan kaki bisa 30 menit malah jadi 7 jam untuk sampai di lokasi bencana. Habis sampai di lokasi bencana, istirahat sebentar sampai 30 menit memastikan apa ya, peralatan sudah lengkap dan lain-lain, kita jalan lagi dari rumah ke rumah. Dan malamnya itu terjadi lagi longsor susulan karena hujan
juga intensitasnya ternyata masih besar. Jadi sekedar tambahan untuk teman-teman, siapa tahu insya Allah ya banyak teman-teman di sini yang ternyata tertarik untuk turun sebagai tim fisioterapi untuk bantuan bencana. Usahakan yang pertama kayak tadi, hindari bangunan yang misalnya nih tersisa gempa, misalnya kayak rumah lantai 2 pas gempa roboh, ternyata masih ada sisanya. Nah, usahakan jangan pernah berdiri atau kayak membangun tenda di sekitar situ karena yang tadi tidak kita minta-minta kejadian gempa susulan, bangunan yang masih berdiri itu bisa roboh lagi. Terus yang kedua yang kasus banjir ini usahakan saat apa ya saat ingin mencari lokasi untuk beristirahat, usahakan atau tenda darurat, usahakan jangan di jalur air. Jadi usahakan tanya dulu ke warga sekitar di sini kira-kira sungainya kena nggak atau ini jalur air dari atas kena nggak. Jadi kita sebisa mungkin menghindari daerah-daerah yang masih rawan di kawasan tersebut. Terus yang ketiga ini konflik. Ini saya cerita sedikit. Jadi ini waktu itu saya bekerja di Sulawesi Tengah ya. Nah, di sana itu ada satu daerah yang dimana mereka itu tidak menyukai kalau ada orang luar yang bekerja di daerah tersebut. Nah, kebetulan walaupun saya berasal juga dari Sulawesi, tapi saya kan bukan dari Sulawesi Tengah. Jadi daerah itu sering sekali terjadi konflik kampung antar kampung atau seperti biasa menahan bus-bus perusahaan yang mau lewat karena kan jalannya cuma satu ya. Jadi itu kan biasa sering sekali terjadi konflik dan yang terjadi adalah apa amputasi dan cedera kompleks. Jadi apa ya peran kita sebagai fisioterapi karena waktu itu saya bekerja di klinik perusahaan, integritas protestik dan juga ada dukungan psikososial karena kan saya melihat ternyata traumatik saat konflik itu sangat-sangat tinggi ya dibanding dengan traumatik saat bencana alam yang lain. Itu yang saya dapatkan selama di lapangan. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain, tapi kalau dari saya itu. Kemudian yang tadi juga COVID PPE, nah tadi juga temannya udah ada ya. COVID, sorry, ini PPE tindakannya seperti edukasi breathing exercise. Kenapa saya masukkan? Karena waktu di perusahaan itu kan banyak karyawan yang terkena dampak COVID sehingga mereka tuh apa ya kayak di ini di bagian apa ya ujung perusahaan. Jadi tapi dalam pemantauan kita. Nah, biasanya kalau kemarin pengalaman itu kita bikinkan Zoom jadi kita latihan tiap pagi kayak latihan breathing exercise, kemudian latihan SKJ karena kebanyakan stretching juga. Jadi apa ya self care stretching buat pasien-pasien COVID waktu itu. Karena kebanyakan dari hasil pasien yang terkena COVID itu biasanya ada pneumonia. Jadi kita latihan di situ kayak breathing, terus peregangan dan lain-lain. Itu kalau gimana kan kita nggak mungkin terjun kan? Itu bisa melalui Zoom. Karena di perusahaan itu disediakan apa ya seperti kamera dan laptop di masing-masing ruangan. Jadi bisa diajarkan. Atau bikin videonya, kemudian di-share ke mereka kan pasti punya ini kan, punya mobile phone masing-masing atau laptop masing-masing. Oke, terakhir. Oke, untuk yang ini jadi kita tidak asal turun langsung ya tanpa dua hal ini. Yang pertama adalah checklist siap lapangan, seperti identitas profesional dan surat tugas. Ini penting ya teman-teman. Jangan asal-asalan turun terus ditanya ini dari mana, ini dari mana. Jangan. Harus pastikan kita berasal dari mana, surat tugas kita apa, atau misalnya nggak ada surat tugas, ini ikut sama teman. Misalnya kayak ada yang panggil kan biasa kayak gitu kan, relawan mau nggak ikut nih. Kayak kemarin kan yang apa yang longsor dan banjir di Goa itu kan saya masih kuliah pulang langsung dijemput waktu itu langsung turun tapi kan waktu itu saya mewakili satu instansi jadi jelas kemudian juga tadi peralatan DME seperti minimal kayak kursi roda, kruk, perban, splin dan lain-lain. Tensi juga boleh karena waktu kita jalan dari rumah ke rumah kita kan bisa membantu juga supaya pekerjaan dokter atau nurse-nya lebih mudah jadi kita bisa bantu periksa tensi dan lain-lain. Kemudian form triase fungsional dan juga catatan pasien sederhana seperti nama pasien, apa semua itu juga harus kita punya ya, jangan asal jalan nggak bawa catatan kertas itu jangan, harus bawa. Terus kontak koordinasi lokal dan rencana rujukan. Misalnya kayak
Biasa kan kalau misalnya kita terjun, bisa nih dokter ke bagian sana, kita ke sini, kita ke sini. Nah, itu biasanya kita nyatet nih, oh ini ada keluhan ini ada gini, ini ada gini. Kan udah pelajar tentang triase kan? Nah, ini. Nah, itu biasa kita kasih ke apa ya? eh, Orang yang bertanggung jawab di daerah tersebut, kayak biasa kepala desa apa semua, atau misalnya Babinsa, itu biasa kita kasih, dan juga dokter. Jadi kita tahu nih rencana rujukan kita kemana. Jadi kita tahu batasan diri kita tuh, oh saya cuma sampai sini, udah. Terus koordinasi dan komunikasi, integritas ke emergency medical team dan otoritas lokal, kemudian registrasi pasien dan rujukan ke layanan lanjutan. Next. Dan juga handover ya, penting. Kita harus buat handover. Misalnya kayak tadi saya di rumah sini, blok sini gini-gini dapat pasien gini. Itu semua kita catatkan. Kita handover ke orang yang setelah kita. Karena kan nggak mungkin kita 24 jam di situ kan. Kadang kita harus istirahat atau apa, catatan kita ada. Jadi teman atau satu tim kita bisa baca. Oke, slide terakhir. Nah, ini hambatan tim fisioterapi saat di lokasi bencana. Sebenarnya sangat-sangat banyak hambatan yang kita hadapi ya, tapi 4 ini yang paling-paling sering kita temukan. Yang pertama adalah akses jalan tutup. Yang pertama tadi itu, akses jalan jalan tutup dan rusak sehingga tim tidak bisa membawa alat besar atau berpindah lokasi dengan cepat. Nah, kita kan biasanya fisioterapi itu bawa alat yang banyak atau apa. Kalau ada yang bilang, tapi kan kita bisa naik mobil atau naik ini. Enggak, kalau lokasinya kayak gini, nah jalan satu-satunya kita jalan kaki. Nggak ada cara lain. Bahkan kita biasa malah ikut, apa ya, ikut serokin pasir-pasirnya dulu, baru kita bisa lewat. Jadi itu tadi, teman-teman kalau ada yang mau ikut atau mau terjun, pastikan fisik kalian bagus, baru boleh. Ya, kalau fisiknya setengah-setengah, bukan tidak boleh, tapi meminimalisir atau menghindari kejadian yang tidak kita inginkan terjadi kepada teman-teman. Niatnya sudah sangat bagus, tapi kalau dibarengi dengan pengetahuan dan kondisi fisik yang bagus kan lebih bagus lagi. Terus keterbatasan fasilitas dan sarana serta bahasa ini juga sangat-sangat menjadi kendala saat di lokasi bencana ya. Jadi apa ya, ada juga misalnya nih, ini kalau bisa dilihat itu gambar ketika pemberian intervensi ke pasien. Nah, lihat kondisinya seperti itu tanah hanya berlapiskan tikar, kemudian tim kita atau fisioterapi kita memberikan latihan dalam posisi seperti ini. Biasanya kan kalau kita kasih latihan, memang sih biasanya kalau kita pergi apa ya, memberikan treatment ke pasien atau intervensi, memang posisinya baring atau seperti ini. Tapi di kondisi di sini tuh memang tidak seperti biasanya, mana tendanya kecil, mau berdiri susah, eh, mau dibalik juga samping kanan kiri kotor dan segala macam. Jadi itu yang menjadi kendala ketika kita ada di lokasi bencana. Jadi pintar-pintarnya teman-teman untuk apa ya, memberikan intervensi langsung kepada korban atau pasien. Eh, Terus juga ada minim alat bantu juga, biasa kayak walker, brace, atau misalnya kita bawa tapi karena jalanannya tidak mendukung, mobil tidak bisa masuk, alat-alat yang berat tidak bisa masuk, jadi ya kita cuma bisa bawa diri, bawa alat-alat kecil yang ada di tas. Jadi pentingnya kita untuk improvisasi. Tapi saya yakin kalau teman-teman sudah di lapangan, pasti sudah bisa improvisasi. Tapi itu dulu ya, kesiapsiagaan sama kondisi dan pengetahuan itu harus sangat penting. Terus kunjungan pemeriksaan dari rumah ke rumah ini juga sangat-sangat membuat lelah. Jadi kalau kita di lokasi bencana tuh jangan pernah berpikir bahwa orang yang akan mendatangi kita, tidak. Tidak. Saya beberapa kali di lokasi bencana itu kecuali ini ya, COVID ya, kan pasien yang datang. Tapi kalau yang kayak gempa, terus banjir, tsunami dan lain-lain itu biasanya kita yang mendatangi rumah ke rumah, atau kita malah yang mendatangi posko ke posko. Misalnya saya ada di posko 2, saya datangin ke posko 3, 4, 5, 6, 7, 8, apalagi kalau nggak ada fisioterapinya. Nah, jadi itu yang bikin kita lelah ya. Apalagi kan juga biasanya tidak hanya menyerang fisik teman-teman, tapi juga menyerang psikososial kita. Karena kenapa? Di lapangan itu banyak sekali korban yang menolak dilakukan mobilisasi karena mungkin ada sakit atau trauma. Jadi, fisioterapi itu atau tim kesehatan itu juga bisa mengalami kelelahan mental akibat beban kerja yang terus-menerus. Jadi seperti itu. Jadi
tidak semudah yang kita bayangkan kayak turun bantu ini enggak. Kalau udah di lapangan terjun langsung tuh ya seperti yang saya bilang tadi antara hidup dan mati. Jadi enggak seperti yang kita lihat, oh gampang nih tinggal turun apa semua saya udah punya ilmunya. Pas di lapangan ya harus siap dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Jadi improvisasi itu sangat perlu nanti ketika teman-teman turun di lokasi bencana. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Kayak tadi kan ada gempa susulan, jadi sisa-sisa bangunan jatuh, kemudian juga banjir tambahan, suhu ekstrim juga bisa, seperti yang saya katakan tadi, habis gempa di Lombok sama di Palu itu panasnya luar biasa. Sampai apa ya, kita juga, karena kan maaf banyak yang meninggal dunia dan belum di ini, jadinya itu juga sangat mengganggu. Jadi menambah sudah panas, bau dan apa ya, aroma yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang membuat tidak hanya mengenai fisik tapi juga mental kita. Sampai dulu waktu di Lombok, saya kan 14 hari di sana. Itu benar-benar saya hanya mengangkat telepon ibu saya itu kalau tidak salah 3 kali telepon keluarga. Karena jaringan tidak ada dan lain-lain. Jadi sebelum turun minta izin dulu ya teman-teman ya sama ibunya kasih pengertian nih Bu, di sana mungkin tidak ada jaringan, di sana mungkin adik atau kakak kayak gini. Jadi minta izin dulu. Nanti ibunya khawatir atau bapaknya khawatir, keluarganya khawatir, pacarnya, istri, suami khawatir. Terus juga kebisingan. Kebisingan ini juga sangat mengganggu karena kan ada alat-alat berat. Jadi kita mau istirahat, habis dari turun lapangan mau istirahat, wah ada suara apa ya mobil gede yang ngangkat bangunan apa semua itu juga mempengaruhi. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang itu tuh kadang tidak kita pikirkan ternyata terjadi kalau kita di lapangan dan juga tentunya resiko penyakit menular teman-teman. Ini yang paling urgensi sih sebenarnya yang kita hindari saat kita turun di apa ya di daerah bencana. Karena pas pulang tuh, yang kayak saya katakan tadi, pas pulang dari 7 teman saya, 4 itu langsung masuk rumah sakit tipes. Bahkan itu dari Bandara Lombok, mereka sudah sakit. Kalau yang dari Palu itu ada 8 tim saya yang dipulangkan karena yang sakit juga. Jadi kan kalau sudah tidak enak langsung kita pulangkan. Jadi fisik benar-benar dijaga, mental juga benar-benar dijaga. Jadi ini itulah hal-hal yang membatasi intervensi langsung dari kita sebagai fisioterapi saat di lokasi bencana. Jadi penting ya tadi ya, fisioterapi itu tidak hanya bekerja sendiri, jadi harus sinkron dengan dokter, perawat, relawan, TNI, bahkan psikolog juga dan lain-lain. Maksudnya lain-lain itu apa ya relawan non medis. Karena mereka itu biasanya yang turun itu sudah ada pengetahuannya juga, pengetahuan medisnya. Terus itu juga korban bencana yang lama berbaling tanpa mobilisasi itu berisiko tinggi. Jadi usahakan penanganan kita itu harus tepat. Wah ini dulu nih penting kita tangani. Dan early mobilization ya, yang penting juga. Slide selanjutnya, kayaknya ini udah slide terakhir ya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Bima. Saya kembalikan ke Ibu Sydney, maaf. Baik, terima kasih Bu Nurlistia Magfira atas materinya yang luar biasa ya, teman-teman.